Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Umi. Apa kabar semuanya? Umi berdoa semoga semua anak-anak Umi tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar melaksanakan ibadah puasa dari hari pertama hingga hari terakhir. Oke, hari ini kita belajar tetap melalui video ya, Nak. Bagi kamu yang belajar melalui video, maka simak hingga tuntas karena di akhir nanti Umi akan beri kamu kuis seperti pekan lalu. Ya, kuisnya kamu kirim ke Umi via WA ya, batasnya hari Sabtu. Oke, materi kita hari ini ada di halaman 114, tepatnya bab 7 terkait kalimat majemuk bertingkat. Pekan lalu kita sudah belajar tentang sebab akibat. Maka sekarang kita belajar tentang kalimat majemuk bertingkat yang masih berkaitan tentang terkait pekan lalu ya materinya. Nah, jadi kamu dapat menuliskan hubungan sebab akibat seperti pekan lalu itu dalam bentuk kalimat majemuk. Nah, apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk bertingkat itu merupakan kalimat yang panjang. Dia panjang kalimatnya ya, yang merupakan gabungan dua kalimat. Jadi kalimat panjang yang terdiri dari klausa-klausa yang minimal ada subjek dan predikat. Nah, dia digabungkan dengan yang namanya dua kalimat, yakni kalimat inti atau induk kalimat dan kalimat pendamping atau anak kalimat. Apa itu kalimat inti, Mi? Dia kalimat utamanya, dia menjadi induknya. Kalau tidak ada dia, tidak ada kalimat pendamping atau kalimat anak kalimatnya. Nah, nanti Umi akan beri kamu contoh. Kedua kalimat tersebut digabungkan menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi itu merupakan kata hubung yang sering Umi katakan kepada kalian bahwa kata hubung itu digunakan untuk menghubungkan dua peristiwa ya nak ya. Apa aja kata hubungnya, Mi? Kata hubung itu banyak ya. Jadi ada namun, tetapi, maka, sebab, sehingga, dan apalagi banyak lagi. Tapi konjungsi atau kata hubung yang digunakan untuk menyatakan sebab akibat ada yang karena, sebab, sehingga, dan maka ya nak ya. Jadi kata hubung atau konjungsi karena, sebab, sehingga, dan maka digunakan untuk kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebab akibat. Nah, contoh nih yang pertama. Di sini ada tumbuhan berperan mengurangi pemanasan global. Itu dikatakan induk kalimat atau akibat ya. Kalau Umi katakan induk kalimat atau dia induk kalimat itu akibat, bukan anak kalimat. Jadi dia induk kalimat karena itu konjungsi menyatakan sebab akibat menghasilkan oksigen. Menghasilkan oksigen itu anak kalimat atau sebab. Jadi karena ada si tumbuhan, maka dia menghasilkan oksigen. Induk kalimatnya yaitu tumbuhan berperan mengurangi pemanasan global, menghasilkan oksigen, anak kalimat atau sebabnya. Kalau kita gabungkan kalimatnya, tumbuhan berperan mengurangi pemanasan global karena menghasilkan oksigen. Nah, ini yang dikatakan contoh kalimat majemuk bertingkat dengan konjungsi karena yang merupakan kalimat majemuk berkonjungsi sebab akibat. Oke, contoh kedua Umi beri lagi. Di sini ada pohon tumbuh subur di taman. Induk kalimatnya di awal akibat. Ada konjungsi sehingga. Yang konjungsi sehingga ini sama dia diletakkan untuk kalimat majemuk bertingkat yang merupakan sebab akibat. Apa anak kalimatnya? Udara terasa sejuk. Maka kalau kita gabungkan pohon tumbuh subur di taman sehingga udara terasa sejuk. Ini merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan konjungsi sehingga yang menyatakan sebab akibat. Nah, kedua contoh ini Umi beri yang di depannya itu selalu induk kalimat. Pasti jadi pertanyaan anak-anak Umi, apakah induk kalimatnya selalu di depan? Jelas tidak. Nah, oke. Contoh kalimat ketiga.
Ingat ya nak ya, Umi tegaskan bahwa tidak selamanya induk kalimat berada di awal kalimat ya. Bisa saja konjungsinya dulu terletak di awal kalimat. Contoh yang ketiga, karena rumahnya kebanjiran, Reno tidak hadir. Karena ini konjungsi, dia di depan. Nah, anak kalimat sebab. Nah, terbalik jadinya nak, jadi nggak induk kalimat. Kamu pahami ya nak? Anak kalimat berada setelah konjungsi. Jadi walaupun konjungsinya di depan, selalu setelah itu anak kalimat. Baru induk kalimatnya akibatnya. Paham ya nak? Jadi nggak selamanya yang di depan tuh induk kalimat, konjungsi, baru anak kalimat. Tidak. Bisa konjungsi terlebih dahulu. Tetapi setelah konjungsi selalu anak kalimat atau sebab. Ya. Tapi ada catatan. Catatannya, jika anak kalimat atau akibat terletak di awal, wajib dipisah atau ditandai dengan koma. Paham ya nak? Wajib ditandai dengan koma. Oke? Jadi seperti ini kalimatnya. Karena rumahnya kebakaran, koma, Reno tidak hadir. Oke? Begitu nak. Jadi bisa konjungsi di awal, setelah konjungsi selalu anak kalimat, tetapi setelah itu harus ditandai dengan tanda koma ya. Dia dipisah dengan tanda koma. Dipisah itu nak bukan dipisah jauh, tidak. Dia dipisah pengucapannya dengan tanda koma yang berarti berhenti sejenak, setelah itu baru ada induk kalimatnya. Oke anak ya. Begitu dia contoh kalau yang di depan konjungsi. Tidak selamanya yang di depan itu adalah induk kalimat. Nah berikut Umi berikan contoh kalimat majemuk bertingkat yang hubungannya sebab akibat. Yang pertama, tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Tanaman ini kekurangan air, dia induk kalimat atau sebab, sehingga itu merupakan konjungsi atau kata hubung menjadi layu anak kalimat atau akibat. Yang kedua, tanaman ini dipupuk secara teratur maka pertumbuhannya baik. Yuk perhatikan anak-anak Umi, mana yang menjadi induk kalimat? Di depannya induk kalimat atau sebab, dia dipakai dengan konjungsi maka pertumbuhan baik. Yang ketiga, hutan menjadi gundul karena adanya penebangan liar. Mana konjungsi? Ya, karena hutan menjadi gundul, induk kalimat atau akibat, penebangan liar, anak kalimat atau sebab. Yang terakhir keempat, suasana di perumahan ini sejuk sebab banyak ditanami pepohonan. Ada sebab ya, sebab itu konjungsi, suasana di perumahan ini sejuk, induk kalimat atau akibat, banyak ditanami pepohonan, anak kalimat atau sebab. Oke anak-anak Umi sudah paham? Kalau anak-anak Umi sudah paham, alhamdulillah materi kita hari ini selesai sampai di sini. Nah, perhatikan anak-anak Umi beri kamu tugas yaitu kerjakan kuis pada halaman 115 nomor 1 yang terdiri atas A sampai G dan nomor 2. Ya nak ya, di buku kamu halaman 115. Kamu kerjakan, apabila kamu kurang paham maka boleh bertanya kepada Umi melalui WhatsApp. Sampai di sini Umi akhiri, sampai bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.